Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Erika Sita Dewi dari kelas 5F Informatika dengan NPM 2310631170078. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengcompile dan mendeploy kontrak Simple Storage, Storage Factory, dan Extra Storage dengan menggunakan Visual Studio Code dan Ether.js. Kita akan membuat folder baru di sini. Klik bagian Open Folder, lalu pilih tempat untuk menyimpan foldernya. Saya pilih di F, blockchain. Di sini kita kasih nama, kita bikin folder baru. Namanya tugas praktikum 6 saja. Lalu kita pilih select folder. Di sini kita pilih yes. Lalu selanjutnya kita membuat tiga file kontrak. Yang pertama ada simple storage.sol. Lalu file kedua ada storage factory sol, dan yang ketiga atau terakhir ada file extra storage.sol. Lalu selanjutnya kita isi file kontrak simple storage dengan kode berikut. Di line 2 ini ada bagian informasi dan versi compiler. Di sini saya menggunakan compiler Solidity dengan versi 0.8.19. Lalu di line 7 ini ada deklarasi kontrak bernama Simple Storage. Lalu di line 9 ini ada deklarasi variabel favorite number dengan tipe UIN256, di mana nantinya variabel ini dapat menyimpan satu angka favorit di dalam blockchain. Selanjutnya di line 11-14 di sini ada bagian struktur data. Ada struct people. Di dalam struct ini memiliki dua atribut. Yang pertama ada atribut favorite number, yang kedua atribut name. Favorite number bertipe UIN256 dan atribut name bertipe string. Selanjutnya di line 18 ini ada bagian array dinamis dari people, di mana array ini nantinya dapat berisi banyak elemen bertipe people. Dan terdapat modifier public, yang artinya kita bisa melihat isi dari array tersebut di luar kontrak. Selanjutnya di line 20 ada bagian mapping, yang digunakan untuk membuat peta atau mapping dari string ke UIN256. Bagian mapping ini berfungsi untuk menghubungkan nama seseorang dengan angka favoritnya. Lalu selanjutnya di line 22-24 ada fungsi store atau function store yang digunakan untuk menyimpan angka favorit ke dalam variabel favorite number. Di sini ada kata kunci eh, virtual yang menandakan fungsi ini bisa di-override oleh kontrak lain yang mewarisinya. Lalu selanjutnya di line 26-28 ada function retrieve yang digunakan untuk mengembalikan nilai dari favorite number. Di sini ada view. View ini artinya tidak dapat mengubah data blockchain. Jadi hanya dapat membaca, tapi tidak dapat mengubah data blockchain. Selanjutnya yang terakhir di bagian kontrak simple storage, ini di line 30-34 ada function @percent. Function ini digunakan untuk menambahkan data orang baru ke array people. Bagian sini ada kata kunci string memory underscore name, yang artinya memori menandakan data ini hanya disimpan sementara selama fungsi dijalankan. Di bagian sini digunakan untuk menambahkan objek baru, people, ke dalam array. Lalu bagian ini digunakan untuk memperbarui mapping agar name to favorite number berisi angka favorit yang sama. Lalu selanjutnya untuk file kontrak storage factory, kita isi dengan kode berikut. Di line 2 ini ada bagian versi compiler Solidity yaitu 0.8.19. Lalu di sini ada bagian import simple storage.sol. Bagian ini digunakan untuk mengimport file kontrak simple storage.sol
agar bisa digunakan di kontrak storage_factory.sol. Dengan menggunakan kata kunci ini, kontrak storage factory bisa membuat dan memanggil fungsi dari simple storage. Lalu di line 6 ini ada deklarasi kontrak utama bernama storage factory. Lalu di line 7 ini digunakan untuk membuat array dinamis yang berisi banyak objek kontrak simple storage. Di sini ada kata kunci publik yang artinya bisa dilihat dari luar kontrak. Lalu di line 8-11 ada function create simple storage contract. Fungsi ini digunakan untuk membuat kontrak simple storage baru. Lalu selanjutnya di line 25-27 ada function SF storage yang digunakan untuk menyimpan angka ke kontrak tertentu. Fungsi ini digunakan untuk memanggil fungsi store dari kontrak simple storage tertentu. Lalu selanjutnya di line 29-31 ada function SF get storage yang digunakan untuk mengambil angka dari kontrak tertentu. Selanjutnya untuk file kontrak extra storage kita isi dengan kode berikut. Di line 2 ini ada bagian informasi versi compiler Solidity dengan versi 0.8.19. Lalu di line 4 ini digunakan untuk mengimport kontrak simple_storage.sol. Dengan bagian ini, kontrak extra storage bisa mewarisi semua variabel dan fungsi dari simple storage. Lalu selanjutnya di line 9, ini ada deklarasi kontrak extra storage yang mewarisi kontrak simple storage. Bagian is simple storage ini artinya kontrak extra storage mewarisi semua fungsi dan semua isi dari kontrak simple storage. Lalu selanjutnya di line 10-12 di sini ada function store yang merupakan fungsi baru yang menggantikan fungsi lama yang ada di kontrak simple storage. Di mana di fungsi ini terdapat kata kunci override yang artinya fungsi ini menggantikan fungsi store dari induknya yaitu kontrak simple storage. Dan di fungsi ini logikanya berbeda dengan fungsi yang ada di kontrak simple storage, di mana fungsi ini tidak langsung menyimpan nilai favorit number, melainkan menambahkan terlebih dahulu dengan 10 sebelum disimpan. Selanjutnya kita ke bagian terminal VS Code. Lalu ketikkan perintah npm install soldier enter. Lalu setelah itu akan muncul folder node_module, file package log, dan package JSON. Perintah npm install solj berfungsi untuk menginstal compiler Solidity agar dapat mengcompile smartcontract.sol. Package.json di sini adalah file utama konfigurasi proyek node.js. Sedangkan file package_log.json adalah file yang dibuat otomatis oleh npm setiap kali menjalankan npm install. Di bagian file package.json, di bagian source-nya ini kita ubah versinya menjadi 0.8.19. Selanjutnya kita akan mengompil file-file kontrak yang sudah kita buat sebelumnya dengan perintah npx solj.js. Nama file kontraknya simple storage.so. Enter. Lalu lakukan hal yang sama untuk file kontrak storage factory dan extra storage.
Perintah ini digunakan untuk mengompil file Smart Contract Solidity menjadi dua jenis file penting, yaitu file berformat .abi dan .bin. Lalu, compiler yang digunakan adalah Sol.cjs, yaitu versi JavaScript dan Solidity Compiler, yang dijalankan menggunakan npx agar tidak perlu diinstal secara global. Lalu di sini masing-masing kontrak akan menghasilkan file .abi dan .bin. File ABI di sini adalah file yang berisi struktur fungsi, variabel, dan tipe data dalam kontrak. Sementara file bin di sini berisi file bytecode yang berisi kode mesin Ethereum dan nantinya akan digunakan ketika kontrak dideploy ke blockchain. Selanjutnya kita akan mendeploy file-file kontrak yang sudah kita compile sebelumnya. Pertama di sini kita ke terminal, jalankan perintah npm install Ethers. Enter. Perintah ini digunakan untuk menginstal library ethers.js ke dalam project kita. Jika sudah, di sini yang pertama kita akan mendeploy kontrak simple storage. Pertama di sini kita buat file baru, namanya deploy.js. Kita isi dengan kode berikut. Di line 1-3 ini ada bagian import library dan konfigurasi environment. Ethers di sini adalah library JavaScript yang digunakan untuk berinteraksi dengan blockchain Ethereum. fs di sini digunakan untuk membaca file dari komputer, seperti file .abi dan .bin. Lalu ada .env, ini digunakan untuk membaca file .env yang nanti kita akan gunakan untuk menyimpan private key dan RPC URL. Selanjutnya di sini ada fungsi utama main. Di line 7 ini digunakan untuk membuat koneksi ke blockchain. Kata kunci provider adalah jembatan antara program dengan jaringan blockchain yang nanti kita buat. Di bagian sini digunakan untuk membuat wallet atau akun pengirim transaksi. Di line 13 dan 14 digunakan untuk membaca file ABI dan file bin. Di line 16 digunakan untuk membuat factory untuk kontrak simple storage. Kontrak factory di sini adalah blueprint atau cetakan yang digunakan untuk membuat kontrak baru. Line 17 sampai 20 ini digunakan untuk mendeploy kontrak ke jaringan. Bagian ini digunakan untuk mengirimkan transaksi kontrak di blockchain. Ini digunakan untuk menunggu sampai transaksi deploy tersebut benar-benar dikonfirmasi. Lalu di bagian ini digunakan untuk menampilkan alamat kontrak yang berhasil terdeploy. Lalu selanjutnya di line 21 sampai 22 ini digunakan untuk memanggil fungsi retrieve dari kontrak simple storage. Lalu di line 23 sampai 24 ini digunakan untuk menyimpan angka baru ke kontrak tersebut. Bagian ini digunakan untuk memanggil fungsi store di kontrak simple storage yang akan mengubah nilai favorite number menjadi angka 7. Lalu bagian ini digunakan untuk menunggu satu blok confirm agar transaksi tersebut benar-benar tersimpan. Line 25-26 digunakan untuk mengecek angka favorite number terbaru. Bagian ini digunakan untuk memanggil fungsi retrieve untuk melihat apakah angka sudah berubah. Dan bagian ini untuk mencetak perubahan angka terbaru. Line 27 ini digunakan untuk menampilkan detail dari kontrak tersebut. Lalu line 30-35 ini digunakan untuk fungsi yang menangani error. Jika berhasil, program tersebut keluar dengan kode 0. Jika gagal, maka akan menampilkan error. Lalu setelah itu kita ke Manage, kita pilih Quick Start.
Jika sudah terbuka, di sini kita salin yang bagian RPC server. Kita copy, lalu kita ke VS Code lagi, kita buat file baru bernama .env. Lalu kita isikan kodenya seperti berikut. Kita pastekan yang tadi dari Genage, lalu kita ke Genage lagi, kita pilih yang pertama ini, kita klik yang bagian icon kunci, di bagian private key-nya ini kita copy, lalu kita ke VS Code lagi, kita ketikkan private key, kita pastekan private key yang dari Genage ini di sini. Setelah itu, kita ke terminal VS Code, lalu jalankan perintah npm install.env. Enter. Perintah ini digunakan untuk menginstal package.env dari npm, not package manager, di mana .env ini dipakai untuk membaca file .env dan memasukkan isinya ke dalam proses .env yang ada di node.js. Selanjutnya, masih di terminal, kita jalankan node deploy.js untuk mendeploy kontrak simple storage. Kita enter. Node deploy.js di sini digunakan untuk menjalankan file JavaScript atau file deploy.js ini dengan menggunakan node.js. Jika sudah keluar output seperti ini, artinya kontrak simple storage sudah berhasil di-deploy. Ini ada tulisan kontrak deploy-nya. Kita bisa cek di Genage-nya, lalu pergi ke bagian log. Di sini kita bisa cek dan bisa samakan di bagian kontrak created-nya. Di sini kontrak created-nya 0x81f. 0x81f sama. Lalu kita juga bisa lihat di bagian blog di sini. Selanjutnya kita akan mendeploy file kontrak storage factory. Di sini kita modifikasi di bagian file deploy.js dengan kode berikut. Di line 1-3 ini ada bagian import library dan konfigurasi environment. Lalu di sini ada bagian fungsi utama main. Di line 6 ini digunakan untuk membuat koneksi ke blockchain. Di line 7 digunakan untuk membuat wallet. Line 9 dan 10 digunakan untuk membaca hasil kompilasi kontrak storage factory dalam bentuk ini file.abi dan .bin. Line 11 digunakan untuk membuat kontrak factory, di mana kontrak factory adalah pabrik pembuat kontrak di sisi JavaScript. Line 13-14 digunakan untuk mengatur nonce secara manual. Nonce adalah nomor urut transaksi dari satu alamat wallet, di mana setiap transaksi butuh nonce yang unik dan berurutan. Line 16-19 digunakan untuk mendeploy kontrak storage factory. Di line 21 digunakan untuk menampilkan objek kontrak storage factory. Di line 23-26 ini digunakan untuk membuat kontrak simple storage baru menggunakan kontrak storage factory. Di line 28-30 digunakan untuk menyimpan angka ke dalam kontrak simple storage, di mana di bagian ini fungsi SF storage dari storage factory dipanggil kembali. Selanjutnya di line 32-33 adalah bagian membaca nilai dari kontrak simple storage. Selanjutnya, untuk mendeploy kontrak storage factory, kita ke terminal, lalu kita jalankan perintah yang sama seperti deploy simple storage tadi, yaitu node deploy.js, lalu enter. Ya, jika sudah keluar output seperti ini, tandanya eh, kontrak storage factory sudah berhasil di-deploy. Kita bisa lihat di Ganesh juga nanti. Di sini kita lihat kontrak deploy-nya yaitu ada 0x526.
Kita lihat di log, di sini kontrak create-nya sama ya, 0x526. Di bloknya kita juga bisa lihat di 3. Selanjutnya kita akan mendeploy kontrak extra storage. Di sini kita modifikasi bagian file deploy.js dengan kode berikut. Lalu di sini ada fungsi utama main. Di line 16 ini digunakan untuk membuat kontrak factory, di mana kontrak factory adalah template untuk membuat deploy kontrak berdasarkan ABI dan bin. Di line 17 sampai 20 ini digunakan untuk mendeploy kontrak ke blockchain. Di line 21 sampai 22 ini digunakan untuk memanggil fungsi retrieve di kontrak extra storage, di mana fungsi tersebut membaca nilai awal favorite number dari kontrak. Lalu di line 23 dan 24 digunakan untuk menyimpan angka baru ke dalam kontrak extra storage. Namun dikarenakan kontrak extra storage ini mengoverride fungsi store dari simple storage, maka nilai yang disimpan adalah 7 ditambah 10. Di bagian 2, di bagian line 25 sampai 26 digunakan untuk mengecek nilai terbaru. Lalu untuk mendeploy kontrak extra storage, di sini kita ke terminal, jalankan perintah yang sama. Kita jalankan perintah node deploy.js, lalu enter. Jika keluar output seperti ini, maka eh, file kontrak extra storage berhasil dideploy. Dengan kontrak deploy-nya 0xe630. Kita samakan dengan yang di Genius. Kita ke log, kita scroll. Ini ya, kontrak create 0xe630. 0xe630. Ya, sama. Dan kita bisa cek juga di blog. Nih. Selanjutnya untuk hasil proses deploy kontrak dari masing-masing file dapat dilihat pada bagian log dan blog pada Gmage. Di mana di bagian log Gmage ini akan menampilkan detail transaksi seperti alamat kontrak, jumlah gas yang digunakan, dan waktu transaksi. Selain itu, informasi transaksi juga dapat dilihat pada bagian blog di Gmage yang menunjukkan blok tempat kontrak tersebut disimpan. Sekian video tutorial saya mengenai compile dan deploy kontrak simple storage, storage factory, dan extra storage. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.